Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Saya di sini akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship kelas MC 502 dengan dosen pengajar Ibu Ratih Anggoro Wilis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas milik Indomie. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam ada key results, yang ketujuh ada key partnership, dan yang kedelapan atau yang terakhir ada cost structure. Segmen terbesar yang digunakan Indomie didasarkan pada faktor geografis mie instan Indomie yang dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia karena Indomie diproduksi berdasarkan wilayah, sehingga rasa dari Indomie dapat disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerahnya. Selain itu, ada pun faktor demografis yang menjadi segmentasinya, seperti berdasarkan usia, Indomie cocok dikonsumsi dari remaja hingga dewasa, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, produk Indomie dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin apapun. Segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan, harga Indomie tergolong murah sehingga dapat dibeli dari kalangan bawah hingga atas. Indomie juga mudah didapatkan dimanapun, seperti supermarket, pasar tradisional maupun e-commerce. Untuk value proposition-nya, proposisi nilai yang terdapat pada Indomie berupa banyaknya variasi rasa yang disuguhkan kurang lebih hampir 63 rasa yang telah dipasarkan oleh Indomie. Terdapat pula improvement yang disajikan oleh Indomie dalam setiap kemasannya menyesuaikan dengan rasa. Indomie menggunakan pendistribusian skala besar untuk mengedarkan produk mereka. Distribusi dilakukan pada supermarket dalam negeri maupun luar negeri dalam jumlah pasokan yang besar. Indomie juga menggunakan Manual Distribution Center atau MCD, yang mana merupakan pusat distribusi manual, dan nantinya MCD akan mengerahkan pendistribusiannya pada agen-agen skala kecil untuk dapat menjangkau konsumen-konsumen di daerah kecil. Indomie hingga saat ini menjadi produk yang kerap dijumpai di supermarket atau swalayan besar, bahkan hingga warung-warung kecil. Hal ini menunjukkan pendistribusian yang dilakukan secara merata pula. PT Indofood selaku perusahaan yang menaungi produk Indomie memiliki Customer Relationship Management atau CRM dengan membuka layanan call center, memiliki sistem logistik yang terintegrasi, menyediakan pelayanan sosial dan komunitas seperti kemitraan dan tanggung jawab penuh pada pemasaran produk. Hal tersebut tentunya berpengaruh pula pada customer relationship yang dimiliki oleh Indomie. Pendapatan utama yang dihasilkan Indomie berasal dari ekspor Indomie dengan menjadi suplai dari mie instan di setiap marketnya. Indomie sangat mampu untuk menjadi mie instan nomor 1 di dunia. Selain itu, dari setiap noodle shop yang didirikan Indofood akan menambah penjualan secara retail. Indomie menekankan keuntungan dari penjualan secara kuantiti. Jadi Indomie menghasilkan pendapatan dari suplai dan noodle shop yang didirikan. Indomie mempunyai distribusi yang baik dan selalu tersedia karena sudah tersebar luas baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, ada juga tepung yang menjadi bahan baku dasar pembuatan Indomie, merupakan inti utama resource. PT Indofood yang merupakan perusahaan dari Indomie memiliki divisi agribisnis sebagai tempat untuk pembuatan bumbu-bumbu penyedap, minyak, dan sebagainya. Bumbu penyedap seperti minyak, kecap, bawang goreng, dan sebagainya menjadi sumber daya yang wajib dimiliki oleh Indomie untuk dapat bersaing dengan pelaku bisnis serupa. Uniknya, Indomie mempunyai desain khusus untuk setiap pasar yang berbeda. Misalnya untuk pasar Asia didesain dengan menampilkan informasi yang siap disajikan dalam waktu 2 menit, dan pasar Timur Tengah yang menginformasikan instruksi memasak secara berhati-hati. Indomie yang tergabung dalam PT Indofood juga menjalin partnership aliansi dengan Bogasari, Sania Minyak Goreng, Agribisnis, Grup Jarum, PT Adia Buana Persada atau Hercules Keramik, Siam Semen Thailand Gipsum, Packaging, Distribution, dan China Minjong Food Corporation Limited. Kerjasama ini dalam bentuk kemitraan strategis dalam mencari profit sekaligus pemasokan bahan baku. Perusahaan manufaktur di BEI, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk alias Indofood, memiliki 16 pabrik dan mampu memproduksi 15 miliar bungkus Indomie pada 2021. Asumsinya biaya tempat
Rp 3 triliun dan biaya variabil Rp 12 triliun. Dengan demikian total biaya produksi perusahaan manufaktur Indofood tersebut adalah Rp 28 triliun rupiah. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.